Oke teman-teman, kita udah beres check out dan semuanya aman. Saatnya kita berangkat, saatnya kita jalan. Nah, kamar kita yang paling ujung sore. Alhamdulillah, kayaknya kondisi hari ini cerah. Dari pagi sempat hujan teman-teman, subuh hujan, sekarang udah cerah. Yuk kita let's go. Enak om. Dah. Sebelah sini. Ini di depan. Nah, ini kondisi di dalam mobil kita tuh kayak gini nih teman-teman. Tuh. Ada kasur di belakang, kita taruh biar tidurnya di mobil aja. Jadi kita nggak nginep di perjalanan. Barang-barangnya kita taruh di bawah sini semuanya. Ayo mom. Kenapa? 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 Untuk saat ini teman-teman, baterai kita itu buat 607 km. Aplikasinya itu kalau dipersentasein itu 98% teman-teman, buat 607 km. Oke, yang penting nanti kita harus ngisi lagi. Kalau udah di Bandung sebanyak 98% lagi, jadi baru kehitung berapa konsumsi baterainya. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang biasa saya matiin tuh ini aja guys, forward collision prevention assist, biar dia nggak ngerem sendiri mendadak, sama lane departure assist. Nah, ini kondisi pagi hari teman-teman. Ini Leolarva. Larva. Leolarva. Oh, ternyata muka ayam tuh bukan bau sapi. Nah, pagi ini terpantau nggak terlalu ramai teman-teman, karena mungkin hari libur weekend. Jadi semoga tidak ada macet teman-teman. Jarak yang kita tempuh itu sama teman-teman, 1100 km dengan estimasi kalau di Google itu sekitar 17 jam 48 menit, tapi ini nggak akan mungkin 17 jam 48 menit. Pasti kita nyampainya itu sekitar di 28 jam dengan istirahat teman-teman. Nah, kita tidur dulu di mobil, ngantuk. Biasa kita tidur itu mobil nyala teman-teman, sekitar 5 jam tidur di mobil. Kalau udah seger baru kita jalan lagi. Dan seperti kayak kemarin kita tidurnya itu di rest area Utama Raya, itu sekitar 10 jam atau 10 jam lah dari Bali. Sekarang kita masih di Jalan Nakula, masuk ke Jalan Imam Bonjol, yang biasanya kalau weekdays atau hari-hari kerja di sini lumayan macet teman-teman. Kayaknya mau ada upacara. Nah, kita mampir dulu teman-teman buat bungkus makan di rumah anak Minang kemarin, biar dimakan nanti. Kok sekarang belum lapar, tapi kita bungkus dulu. Ada ayam.
Oke teman-teman, kita udah beres bungkus makannya. Sekarang jam 12.15. Kalau lewat menurut Google Map 1 jam lagi kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Dan sekarang aturannya kemarin itu pembelian tiket penyeberangan kapal secara online lewat Verizi itu harus 1 jam sebelum keberangkatan teman-teman. Jadi kita kalau udah lewat dari 1 jam, kita misalkan sekarang jam 12, untuk jam 1 kita nggak bisa, nanti kelemparnya jam 2. Tapi kita beli jam 2 pun, kita beli buat yang berangkat jam 2 pun kita berangkat di jam 1. Kemarin saya bisa teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Penting belinya 1 jam sebelum keberangkatan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Baterai kita masih tersisa buat 522 kilo kalau di MID. Tadi kita berangkat 98%. Sekarang itu tersisa 84% teman-teman. Jadi udah berkurang sekitar 10% kita untuk udah berangkat 3 jam. Kita udah 3 jam di jalan. Sekarang udah jam 12.32 teman-teman. Kita baru saja sampai di Kota Negara. Nah, kemungkinan sekitar 40 menit lagi kita nyampe di Pelabuhan Gilimanuk kalau nggak ada hambatan teman-teman. Oke, kita tancap gas lagi teman-teman, santai-santai aja. Itu udah nyampe di depan pintu masuk pelabuhan teman-teman. Pelabuhan masuk di situ, di depan kantor UPP Gilimanuk. Kita lagi mampir dulu buat makan pop mie. Kita tadi udah beli padangnya buat nanti aja. Biar dulu. Kita udah bayar biaya buat masuk pelabuhannya sebesar 3.000 teman-teman buat mobil, 2.000 buat motor. Udah ada pemeriksaan juga seperti biasa. Kita liatin karcis kita. Nah, kita udah mengantri buat masuk kapal teman-teman. Untuk jaraknya kita masih 14 jam lagi teman-teman. Tadi terakhir kayak 84%, sekarang di 77%, sekitar 477 kilo. Masuk kapal dulu teman-teman. Ada Tunu Pratama Jaya. Kamu kan yang itu Nggak tahu. iya. Ya. Kasih. Nah, kita masuk dulu. Aduh, kita dapatnya di tengah-tengah. Teman-teman, kita udah beres makan dan lihat pemandangan. Teman-teman, kita udah turun kapal.
Alhamdulillah nggak ada hambatan. Kasih belum nak. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah di luar dermaga Ketapang teman-teman. Sekarang itu jam 14.14. Jarak kita itu masih 13 jam 48 menit lagi. Dan alhamdulillah cuacanya masih cerah. Tadi pasti kapal juga ombaknya juga tenang teman-teman. Kita bisa tidur sebentar. Nah, sekarang jam 14.51 teman-teman, kita udah mulai masuk hutan Baluran. Teman-teman, kita istirahat dulu. Ini di pantai apa namanya? Pantai Bletok. Kita mau lihat-lihat pemandangan dulu teman-teman. Sambil kaki pegel. Nah, kita langsung masuk nih teman-teman nih. Bayar berapa mas? 10. Nah, ini kita di Pantai Bletok teman-teman, di dermaga wisata indah. Oh, ini KKN UIN khas Jember. Orang bisa lihat lautnya, Bang. Wow, itu gunungnya lihat nak. Buset, keren banget. Oh, burung. Burung. Mana nak? Jauh tengahnya nak. Iya. Cuacanya lagi mendukung teman-teman, bersih banget nih. Itu. Gunungnya juga kelihatan banget. Oke teman-teman, kita udah beres lihat-lihat sekitarnya. Nah, sekarang saatnya kita buat jalan lagi ke rest area Utama Raya. Jam 6:50 dan kita baru nyampe di Taman Kalianget. Rencananya kita bakal berhenti dulu di rest area Utama Raya buat ngecharge pertama kita sambil kita mandi teman-teman, sama makan. Kemungkinan kita nyampenya sekitar
20 menit lagi. Sekarang baterai mobil masih tersisa sekitar 60% apa 55% kayaknya teman-teman. Kayaknya 55%. Di angka 339 km lagi. Kita belum ada ngecharge sama sekali dari Bali tadi. Nah, ini di pemberhentian kita nanti kita bakal ngecharge dulu sampai full. Dan akhirnya teman-teman kita sampai di rest area Utama Raya. Nah, kita parkirkan dulu mobilnya. Oke. Sekarang itu jam 18.01 teman-teman. Kita baru nyampe di rest area Utama Raya. Caranya kita mau mandi terus sambil ngecas. Baterai kita itu sekarang tersisa 54%. Yuk kita coba charging dulu. Wah, nyampe nggak ya? Bismillah. Oh, nyampe. Start charging. Wah, ini rame ini teman-teman, banyak orang pada liburan. Nah, chargingnya di dalam sini. Di depan Plang Utama Raya Beach. Jadi kita masuk dari situ. Sini belok ini. Oke teman-teman, kita stop dulu ngecharge-nya. Baterainya sekarang di 94,3%. Terus ya, yang kita keluarkan itu adalah 101.617. Kita mengisinya di rest area Utama Raya. Nah, jadi ini pengecasan pertama kita teman-teman. Kita lanjut makan dulu teman-teman. Enggak, gimana? Ya teman-teman, kita pindah dulu, takut ada yang mau ngecharge lagi. Kita pindah ke atas. Semoga ada parkiran. Nah, alhamdulillah ada parkiran di sini satu. Dekat banget itu, Papa. Oke, kita masukin dulu mobilnya. Oke, kita makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi baru beres makan, ngecharge mobil udah beres, sama ngecharge perut udah beres. Sekarang saatnya kita jalan lagi. Kalian juga udah pakai pajama? Udah pada mandi semua, tinggal jalan. Dan jarak tempuh kita masih 825 km lagi teman-teman, masih 11 jam kalau di Google Maps. Kalau ke pintu tol kayaknya sisa 1 jam lagi. Oke, langsung saja kita gaskan. Wah, ini ada apa ini? Sound horeka ini. Ini apa? Ada lampu-lampunya, truknya. Orang mau masuk ke dalam Pertamina solar ini, ngantrinya sampai luar. Dimakan sama dalamnya, nak. Enak terus cobain.
Kita baru belok kiri untuk masuk ke gerbang tol. Kemarin situasinya nggak terlalu ramai. Kalau malam ini rame sama bus. Ini jam 20.48. Kita jam 9 kurang baru masuk tol. Dari banyak bus yang kebut-kebutan. Sayang tolnya belum nyampe ke dermaga Ketapang, teman-teman. Mungkin lagi dari lagi bikin. Harusnya 2 tahun lagi beres, jadi enak. Nah, kita gerbang tol Gending, bukan Probolinggo Timur ya, Gending. Kita bayar tol dulu. Ini masih ngetep aja teman-teman. Bayar tol ini misalkan kita dari Bandung ke Bali, keluar pintu tol Gending itu baru setengah perjalanan teman-teman. Setengahnya lagi jalan biasa itu. Misalkan totalnya 20 jam, 10 jam yang di tol, 10 jam jalan biasa. Ini lamanya perjalanan ke Bali itu sebenarnya lama di jalan biasanya. Mungkin di jalan biasa non tol itu cuma 300 atau 400 km, 300-an atau 400. Tapi karena jalannya kecil dan volume kendaraannya didominasi truk dan bus, jadi kita nggak bisa lari. Kayak kemarin itu sehabis turun dari kapal di Gilimanuk, itu dari Gilimanuk ke Denpasar atau sekitarnya mungkin jaraknya kurang lebih 200 kilo kurang kayaknya. 200 kilo kurang, 100-an lah, 100-an kilo, 150. Yang harusnya kalau bisa lari 60-70 itu bisa ditempuh 2 jam setengah atau 3 jam. Nah, ini karena kita nggak bisa lari, jadinya larinya lari 30 aja teman-teman. Jadi rata-rata sekarang dari Gilimanuk ke Denpasar itu makan waktu 4 jam itu kalau nggak berhenti-berhenti. Ini kan nggak mungkin nggak berhenti, masih ada makan, toilet, istirahat ya, jadinya 4-5 jam teman-teman. Nah, ini kita baru mau sampai di gerbang tol Kajapanan teman-teman. Kita ngetap dulu di sini, kita cek nih bayar berapa. Kayaknya bayarnya 60.000. Kita tadi dari gerbang tol Gempol 9.500. Gending itu tadi. Gending itu 111.000 teman-teman. Harga tolnya naik terus. Ya, 111.500 teman-teman. Tolong catat mom. 111.500 kita bayar di tol Kajapanan dari Gending. Gending apa? Gending itu nama daerah.
Kita di gerbang tol Mojokerto teman-teman. Kita tap lagi. Berapa ya? Bayar 10.000 teman-teman. Krian Mojokerto. Sekarang jam 10 teman-teman. Kita baru di kilometer 744. Kayaknya bayar 20.000. Oh, nggak cuma ngetap aja teman-teman. Wah, macet nih ke gerbang tol ini. Banyak mobil ngantri teman-teman. Kita melipir dulu teman-teman ke rest area 626A. Sepertinya mata sudah tidak sanggup. Kita sambil nge-charge saja teman-teman. Yang becek waktu itu, yang becek tempatnya waktu itu. Itu hujan. Aduh. Kita cari. Wah, itu mah chargeran. Oh, ada yang gede. Kita cari toiletnya dulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang ini jam 9 pagi. Kita ada di rest area 575 arah Semarang. Kemarin kita berhenti di 636, tapi nggak ada spek KLU nya masih rusak teman-teman. Jadi kemarin kita lanjut lagi berhenti di 575, dan kita itu kemarin ngecas biayanya itu kemarin kita ngecas itu 173.450 teman-teman. Habis ngecas kita langsung tidur kemarin. Nah, sekarang udah jam 9 pagi, kita mau lanjut lagi. Kebetulan anak masih tidur, jadi kita makan sama mandiin nanti aja di rest area kilometer 300-an. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi malam kita ngecharge sampai baterainya itu 100% teman-teman, tapi karena kita tidur di mobilnya kita hidupin, jadi sekarang udah kurang 3%, jadi 97%. Jarak tempuhnya 600 km. Ini jarak kita yang tersisa sampai Bandung itu teman-teman sekitar 5 jam 50 menit, sekitar 500 km lagi. Kilometer 506. Nah, teman-teman, sekarang di kilometer 445 dan anak sudah bangun. Saatnya memandikan anak dulu teman-teman, sambil ngecharge kalau nggak salah sih ada di sini tempat ngecharge. Ini rest areanya kehitungnya baru ya teman-teman, kayak baru buka tahun kemarin deh. Nah, sebelah kanan ini ya. Jangan ada dong. Alhamdulillah kosong teman-teman. Sayangnya alatnya di sini cuma satu. Dia di 120 kW kecepatannya. Nah, ini udah ngecharge teman-teman.
Oke, sambil nunggu kita mandi dulu teman-teman. Oke teman-teman, baterainya udah 100%. Ini juga udah 100%. Coba kita lihat total biayanya berapa yang dikeluarkan untuk pengecasan kita yang ketiga kalau nggak salah. Nah yang ketiga ini kita ngeluarin biaya sekitar 510 rupiah teman-teman. Nah, durasinya 34 menit dari 50% ke 100%. Tutup dulu. 43 sekitar 300 kilo, 400 kilo lagi nyampe Bandung. Oke, kita lanjut makan dulu teman-teman. Jadi kita pesen soto, pesen nasi goreng, indomie goreng, sama ayam lalapan. Kita lanjut lagi jalannya. Udah keisi sebelah sana nak, sebelah sana. Jalanan kita masih jauh. Perjalanan kita masih 384 km lagi. 4 jam 54 menit. Oke. Seperti biasa sebelum jalan kita matikan adasnya dulu. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ini di gunung tapi panas. Nah, sekarang kita baru mau bayar tol di gerbang tol Banyumanik teman-teman. Kayaknya kita bakal tertahan teman-teman, soalnya kita kelamaan tidur di rest areanya. Sepertinya pemilu hazard. Lihat kita bayar berapa. Langsung kita bayar 425. Aman teman-teman. Tol Banyumanik 425. Biasa kalau kita tidur di rest area itu suka expired. Sekarang kayaknya aturannya dihilangin atau kita emang belum nyampe batas waktu expired. Nah, ini kita mau keluar bayar tol di gerbang tol Kali Kangkung teman-teman. Sekarang jam 12.10, 12.11. Kita baru keluar Kali Kangkung. Oh mbak, cuma tap aja. Sekarang kita udah di ruas tol Semarang Batang. Kalau di Google Map kita harusnya nyampe jam 4:30, ini kayaknya jam 7. Oke, kita tancap gas lagi. Kita udah di kilometer 237 teman-teman. Jadi tadi kita lihat banyak perbaikan jalan di Cipali ini. Jadi udah 7 kayaknya. Mau akhir tahun ini masih banyak perbaikan. Kembali
lagi teman-teman. Sekarang kita ada di kilometer 164 arah Jakarta di Cipali. Tadi saya tidur sebentar digantikan istri yang menyetir. Ya, soalnya Dan baterai ini 41% lagi teman-teman. Bisa buat 256 km. Sedangkan jarak kita ke Bandung itu paling sekitar 80 km lagi teman-teman. Kayaknya kita nggak usah ngecas di tol dulu, nanti kita ngecasnya di pas sampai Bandung aja teman-teman. Teman-teman, kita udah belok kiri melipir ke arah tol Cisumdawu. Ini kalau udah masuk Cisumdawu nih kayak udah deket Bandung. Itu ada gunung gede banget di depan, ada yang tahu teman-teman itu gunung apa itu? Nah, kita lihat. Oh, tadi nggak di itu tadi belum ada. Nggak ada keluar tol tadi. Kita lihat 317.000 teman-teman. Oh my god. Ini Cisumdawu Utama. Catat dulu Bang. 317.000. Gerbang tol Cileunyi teman-teman. Akhirnya kita udah masuk kawasan Bandung lagi. Baterai kita tersisa 22% teman-teman. Tap dulu. Kayaknya 78.500. Kita totalin teman-teman, 78.500. Oke, kita langsung ke tempat charging teman-teman. Akhirnya kita nyampe juga teman-teman di Trans Studio Mall Bandung buat Silakan ambil tiket atau tempelkan kartu. Selamat datang, silakan masuk. Aduh. Silakan masuk. Langsung saja teman-teman kita nge-charge tanpa basa-basi. Oke, kita udah parkir teman-teman. Sekarang baterai kita cuma tersisa 18% buat 111 km. Nah, ini kita charge dulu di sini. Casannya pas di depan TSM. Kita beres ngecharge. Kita baru saja keluar dari TSM. Terus biaya ngecharge yang kita keluarkan itu tadi sebanyak 189.600 teman-teman. Jadi total yang kita keluarkan itu 189.600 buat ngefullin lagi baterai kita ke 100% teman-teman.
baterai kita udah 100%. Lagi. Nanti kita rekap dulu teman-teman semua biayanya, dari baterai buat ngecharge sama tol. Oke teman-teman, balik lagi. Sekarang kita mau menyelesaikan perhitungan kita kemarin teman-teman, biaya pulang dari Bali ke Bandung teman-teman. Berapa biaya total ngecharge-nya dan berapa biaya total tolnya teman-teman. Di video sebelumnya itu sewaktu kita pergi teman-teman dari Bandung ke Bali, biaya untuk ngecharge-nya saja totalnya kurang lebih Rp580.000. Dan biaya untuk tolnya itu total dari Bandung ke Bali itu teman-teman kita habis di Rp953.000. Oh iya, dan kemarin itu saya lupa untuk melampirkan biaya Ferizi ya teman-teman ya. Jadi sewaktu pergi teman-teman itu biaya Ferizi itu harganya 213.400. Dan pulang pun juga segitu teman-teman, harganya tetap di 213.400. Terus biaya kita pulang, jadi untuk biaya pulang dari Bali itu ke Bandung totalnya itu teman-teman, untuk tol itu di 942.500. Dan untuk ngecharge itu teman-teman kita ada total ada 4 kali ngecharge. Jadi kita berangkat dari Bali 100%. Nah di Bandung pun kita ngefullingnya ke 100% teman-teman. Jadi jumlah total untuk ngecharge itu adalah 575.177. Jadi nggak terlalu, jadi bisa dibilang hampir sama teman-teman. Kalau pas perginya itu 580.000, pas pulang itu kita bayar Rp575.177. Sedangkan untuk tolnya pas pergi kita bayar 953.000, pas pulang kita bayar 942.500. Jadi kalau mau di total semuanya teman-teman, pulang pergi untuk tol itu total buat pulang pergi Bandung Bali dan Bali Bandung teman-teman itu totalnya 1.895.500. Dan untuk biaya ngecharge pulang pergi itu kita habis di 1.155.155 teman-teman. Sedangkan untuk biaya kapalnya teman-teman, biaya kapalnya itu di angka 213.400, kalau dikali 2 berarti 426.000. Jadi total yang kita keluarkan itu teman-teman untuk pulang pergi Bandung Bali dan Bali Bandung, untuk pertama itu tol, kedua ngecharge, yang ketiga itu kapal, itu totalnya kurang lebih di angka segini teman-teman, di angka 3.481.000. Nah, apakah menurut teman-teman pakai EV itu jadi tambah irit atau hampir sama aja kayak pakai mobil bensin? Nah, silahkan tulis di komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk video road trip dari Bandung ke Bali dan Bali ke Bandung lagi balik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Maaf apabila editingnya masih jelek dan apabila masih banyak kurangnya, mohon maaf. Nah, sampai di sini perjumpaan kita untuk di video road trip ini. Jangan lupa untuk komen, subscribe dan like teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton.
Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.